Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmadullaha hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulikan nabiyil ummiyi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du. Sebelum kita melanjutkan kajian kita tentang hikmah-hikmah dari Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, mari kita sama-sama membaca Al-Fatihah. Kita khususkan untuk Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, Al-Imam Abul Abbas Al-Mursi, Al-Imam Abul Hasan Asy-Syadzili, dan seluruh para guru kita, orang tua kita, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kepada kita kemampuan untuk mengikuti mensuri tauladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir dan batin, ala hadini wa bikulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil Mustafa Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kajian yang lalu kita telah mengkaji hikmah yang ke-66, di mana Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari menyampaikan, min jahlil muridi ayyusi al-adaba fatu akharul uqubatu anhu fayaqulu law kana hadza su'a adabin laqata al-imdada wa aujabal ibada. Bagian dari kebodohan seorang murid adalah dia kurang adab, tidak beradab. Fatu akharul uqubatu anhu, dan kemudian balasan iqab hukuman atasnya diakhirkan. Fayaqulu, kemudian dia berkata, seandainya ini adalah adab yang kurang atau adab yang buruk, maka seharusnya anugerah itu terputus dan aku dijauhi. Kemudian dijawab, Al-Imam Ibnu Athaillah melanjutkan, faqad yaqta'ul madada anhu min haitsu la yash'ur. Terkadang Allah Subhanahu wa Ta'ala memutus anugerah itu dari sesuatu yang tidak terasa dan dia tidak merasa. Walau lam yakun illa man al-mazidi wa qad yuqamu maqamal bu'di wa huwa la yadri. Jika tidak kecuali tidak memberikan mazid tambahan atas anugerah tersebut, maka terkadang Allah juga menempatkannya pada tempat yang jauh sedangkan dia tidak merasa. Walam yakun illa ayyukhalliyaka wa maturid, atau dia membiarkanmu dan mendapatkan apa yang kamu inginkan. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kajian yang lalu kita telah mengkaji bahwa adab seorang murid itu adab dia kepada Allah, adab dia kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, adab dia kepada seorang guru, dan adab dia kepada sesama saudaranya. Kemarin kita telah mengkaji bahwa adab seorang hamba, adab seorang murid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu terbagi, hamba murid yang berjalan menuju Allah itu terbagi menjadi 3 golongan, yaitu orang awam, orang khusus, dan orang yang khusus dari yang khusus tersebut.
Demikian juga akhlak mereka kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di kajian yang lalu kita juga telah mengkaji bahwa adab dari hamba-hamba yang khusus dari yang khusus tersebut kepada Allah, bahwa mereka selalu merasakan sifat jalal dan sifat jamal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka keduanya sama bagi hamba yang terkhusus ini. Demikian juga ketika mereka berinteraksi, adab mereka kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana dicontohkan oleh Al-Imam Abul Abbas Al-Mursi, guru dari Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Beliau mengatakan kurang lebih maknanya, seandainya sudah 30 tahun, kata beliau, tidak satu kedipan mata pun Rasulullah itu tidak hadir bersamaku. Seandainya dalam satu kedipan mata saja Rasulullah tidak hadir, maka aku tidak memasukkan diriku dalam golongan orang-orang yang beriman. Itu maksudnya apa? Maksudnya adalah setiap kedipan mata Imam Abul Abbas Al-Mursi itu sesuai dengan tuntunan dan sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi seluruh kehidupannya mengikuti tuntunan ajaran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah akhlak orang yang khusus dari yang khusus kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tersisa 2 pembahasan, yaitu akhlak seorang murid kepada guru dan akhlak seorang murid kepada sesama, yaitu kepada saudara-saudaranya sesama muslim. Adab seorang murid kepada guru ini ada 8. Ada 8 poin. 4 akhlak yang pertama itu terkait dengan hal-hal yang bersifat zahir, yang bersifat nampak, kasat mata. Sedangkan 4 yang terakhir adalah perkara yang adab terkait dengan batin, yaitu sesuatu yang tidak nampak. Pertama, akhlak yang pertama yang terkait dengan perkara-perkara adab-adab yang bersifat lahiriah. Yang pertama adalah imtithalu amrihi wa in dhahara khilafuhu. Melaksanakan perintahnya, melaksanakan perintah guru sekalipun kita melihat kebalikan dari pendapat dari perintah guru itu. Jadi kalau guru mengatakan A, sedangkan pandangan kita B, maka yang kita ambil A. Itu artinya melaksanakan perintah guru, sekalipun kita memiliki pendapat yang berbeda dengan guru tersebut. Ijtina bunahyihi wa ingkana fihi hatfahu. Ini masih yang pertama. Menjauhi larangannya sekalipun di dalam larangan tersebut adalah kematianmu. Jadi melaksanakan perintah sekalipun kita berbeda dengan perintah tersebut, dan menjauhi larangannya sekalipun dengan menjauhi larangan tersebut hidup kita hilang. Ini bagi siapa? Bagi semua guru? Bukan. Guru yang dimaksud di sini adalah seperti Rasulullah, seperti Sayyidina Abu Bakar, seperti Sayyidina Umar, seperti Sayyidina Utsman, seperti Sayyidina Ali, yaitu guru yang bisa membimbing kita dalam kehidupan kita. Kalau kita pukul guru, syekh itu pukul rata semuanya, ya tidak bisa seperti itu. Berapa banyak guru sekarang yang tidak bisa digugu dan ditiru? Banyak. Maka guru di sini bukan itu maksudnya. Guru adalah pembimbing yang bisa membimbing kita di dalam kehidupan kita. Itu baru dikatakan guru. Itu baru dikatakan guru. Mau dikatakan apa saja sekarang silahkan. Kiai boleh,
tapi yang seperti itu sifatnya. Mursyid boleh, guru boleh, syekh boleh, murabbi boleh, tapi dengan sifat seperti sifat-sifatnya Rasulullah, seperti sifat-sifatnya Khulafaur Rasyidin, seperti sifat-sifatnya para ulama as-salihin. Itu maksudnya. Jadi melaksanakan perintah guru dan menjauhi larangan dari seorang guru. Kemudian yang kedua, as-sakinatu wal wiqar fil julusi baina yadaihi. Tenang dan tunduk ketika duduk berada di depan sang guru, di hadapan sang guru. Artinya penuh adab di hadapan sang guru. Sekarang kita tidak menyampaikan guru yang seperti Rasulullah, guru yang seperti Khulafaur Rasyidin, guru yang seperti ulama-ulama soleh, tidak. Guru yang mengajarkan kita saja sekarang, ngajarkan baca tulis, berhitung, ngajar ikro, atau yang ngajar anak-anak kita itu anak kita dijewer, kita laporkan ke polisi loh sekarang. Di mana akhlak murid kepada guru? Berapa banyak guru yang dipukuli oleh muridnya sekarang? Itu bukan guru yang kita maksud. Tapi apakah akhlak seorang murid seperti itu? Maka jauh sekali. Jauh sekali. Jauh sekali. Kalau di pesantren kami ada kursi yang diduduki guru, kita tidak berani duduk di kursi itu. Itu akhlak seorang murid kepada guru. Dan sekarang itu sudah jauh kita. Jauh kita dari akhlak-akhlak tersebut. Yang ketiga adalah al-mubadaratu ila khidmatihi. Mensegerakan berkhidmah, membantu, menolong, memudahkan sang guru. Biqadril imkan, sesuai dengan kemampuan. Sesuai dengan kemampuan ini dengan apa? Bin nafsi, dengan dirinya. Maka di pondok pesantren itu santri-santri itu diperintahkan untuk menyapu halaman, memasak, bersih-bersih, mengajar, membantu di rumah guru. Itu untuk apa? Untuk belajar khidmah. Membantu sang guru. Ada tidak contohnya di dalam kehidupan Rasulullah? Ada. Sayyidina Anas bin Malik. Bukankah anak kecil yang membantu di rumahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membantu kebutuhan Rasulullah? Itu contohnya. Itu contohnya. Maka orang yang berkhidmah kepada guru itu beda. Beda sekali. Pasti dia akan mendapatkan sentuhan-sentuhan tersendiri yang tidak didapatkan oleh murid-murid yang hanya belajar di kelas saja. Karena dia akan melihat akhlak guru itu bagaimana, tata cara guru berinteraksi dengan muridnya itu bagaimana, dan seterusnya. Dan seterusnya. Maka itu membantu guru dengan kemampuan, dengan dirinya. Atau juga membantu guru dengan harta, dengan mal. Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu, beliau di masa kecil beliau itu tidak bisa membayar SPP ketika beliau mengaji. Kalau bahasa kita di TPA lah. Ngaji ke guru, tapi Imam Syafi'i tidak bisa bayar karena tidak punya uang. Murid-murid yang lain bayar. Ternyata Imam Syafi'i kemampuannya lebih dari murid-murid yang lainnya. Akhirnya Imam Syafi'i bisa menjadi asisten gurunya. Jadi bayar SPP-nya dengan menjadi asisten guru, sehingga gurunya bisa bekerja mencari penghasilan. Maka ini contoh apa? Membantu guru dengan apa? Membantu guru dengan diri kemampuannya atau dengan hartanya. Itu boleh. Kemudian atau membantu guru dengan bil qauli, dengan perkataan.
Kenapa membantu guru ini penting? Karena membantu guru, membantu syekh, membantu kiai, membantu ulama, membantu orang yang selalu membimbing kita dalam kehidupan kita, itu adalah salah satu sebab sampainya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ceritakan ulama-ulama dulu, itu banyak orang-orang di Jakarta ini, orang-orang Betawi belajar ke Jawa. Di Jawa ngaji ke kiai, ngaji jelaskan pakai bahasa Jawa. Orang Betawi dengarkan pakai bahasa Jawa, tapi dia nggak paham. Balik ke Jakarta alim itu bagaimana? Dan itu banyak sekali seperti itu. Karena apa? Karena membantu guru. Membantu guru itu terkadang mengantarkan kepada seorang murid, itu Allah membukakan pemahaman yang tidak dibukakan kepada yang lain. Dan itu banyak sekali cerita-cerita seperti itu. Ini yang ketiga. Kemudian akhlak yang keempat, seorang murid kepada syekh, kepada seorang guru, kepada seorang murabbi, pembimbing dalam hidupnya adalah dawamu huduri majlisihi. Mendawamkan untuk hadir di majelisnya. Mendawamkan untuk hadir di majelisnya. Kita lihat sekarang rukun Islam yang kelima saja, haji, ya, haji dan umroh, dua-duanya itu wajib. Ya. Dulu orang-orang sebelum berangkat haji itu 1 tahun, 2 tahun sebelum itu belajar satu buku. Bukunya karya Imam An-Nawawi itu tentang haji dan umroh, tebal seperti ini. Kalau sekarang haji berangkat 2 hari lagi, besok manasik langsung semuanya diajarkan. Itu tentang rukun yang kelima. Ya, tentang rukun yang kelima. Jadi pengennya itu sekarang ilmu itu langsung. Sehari selesai, sehari selesai, satu majelis selesai, satu majelis selesai. Bagaimana bisa menghayati kehidupan? Tidak bisa. Maka kita harus datang ke majelis. Majelis apa? Majelis ilmu yang dibimbing oleh guru-guru, dibimbing oleh syekh-syekh yang jelas keilmuannya. Yang jelas keilmuannya. Dan itu harus didawamkan. Ada perkataan ulama atau hadis, saya lupa. Melihat kepada wajah guru itu lebih baik daripada ibadah. Itu maksudnya apa? Oh, berarti kita nggak perlu ibadah, ngelihat wajah guru saja. Tidak seperti itu. Maksudnya adalah ketika kita menghadiri majelisnya, itu ada apa ya? Ada makna yang tersampaikan. Berbeda dengan ketika kita belajar dari HP, dari YouTube, itu berbeda. Berbeda. Ya. Jadi ada makna tersendiri yang tersampaikan. Dan pandangan seorang guru kepada murid, perhatian seorang guru kepada murid itu berpengaruh sekali. Berpengaruh sekali kepada karakter, akhlak, dan jiwa murid tersebut. Maka mendawamkan hadir di majelis seorang guru, seorang syekh, itu adalah akhlak dan salah satu sebab untuk sampainya seorang hamba ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lihat sahabat yang bisa tidak disamakan sahabat yang baru masuk Islam, kemudian Rasulullah wafat, dengan sahabat yang sejak Rasulullah dakwah pertama kali sampai Rasulullah wafat bersama Rasulullah. Tidak bisa disamakan. Tidak bisa disamakan. Sahabat yang hidup dan wafatnya bersama Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, coba. Itu di sampingnya Rasulullah. Hidup mati bersama Rasulullah. Bisa disamakan dengan yang lainnya? Tidak bisa. Maka berinteraksi lama dengan syekh, dengan guru itu berpengaruh.
Imam Syafi'i tidak pernah meninggalkan Imam Malik sampai Imam Malik wafat. Demikian terus. Jadi ilmu itu diambil bukan dengan lembaran ijazah, bukan. Tapi diambil dengan interaksi seorang murid yang lama bersama guru. Sehingga ilmunya pindah, ya, ilmunya transfer. Nah sekarang, kita mau apa? Pengen apa? Cari di YouTube, cari di Google. Bisa itu sampai nilainya? Tidak bisa. Tidak bisa sampai. Kecuali diambil langsung dari tangan seorang guru. Dan itu sebab yang akan mengantarkan seorang murid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini 4 akhlak seorang murid kepada guru yang bersifat zahir, bersifat lahir. Sedangkan akhlak seorang murid kepada guru yang bersifat batin, yaitu ada di hati. Ini. Yang pertama adalah i'tiqadu kamalihi. Meyakini kesempurnaan sang guru. Kita katakan di sini sempurna bukan berarti sempurna seperti Rasulullah, naudzubillah. Tidak ada seorang pun yang sempurna seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Tapi kita meyakini bahwa sang guru ini sempurna. Sempurna dalam tanda kutip dia berhak untuk membimbing kita. Dia memiliki kemampuan untuk membimbing kita. Dia memiliki kemampuan untuk mentarbiyah kita. Itu yang harus kita yakini. Dan kita harus meyakini bahwa sang guru ini memiliki kemampuan dalam ilmu syariat dan memiliki kemampuan dalam ilmu hakikat. Nah, syariat dan hakikat tidak pernah bertentangan. Oh, guru saya sudah sampai kepada hakikat. Dia sudah nggak sholat 5 waktu. Syariatnya mana? Itu tidak bisa. Ya? Itu tidak bisa. Maka syariat dan hakikat ini harus kita yakini dimiliki oleh guru tersebut. Maka tidak mungkin tindakan sang guru bertentangan dengan syariat. Tidak mungkin. Tidak mungkin itu. Maka ini akhlak yang pertama yang bersifat batin. Meyakini kesempurnaan sang guru. Kalau kita tidak. Belajar itu kadang pengen ngetes gurunya. Oh, guru saya ini lebih alim dari saya atau tidak? Itu bukan belajar namanya. Kita tidak sedang membicarakan itu. Nah, kita tidak sedang membicarakan itu. Kemudian yang kedua, ta'zimuhu wa hifdzu hurmatihi. Mengagungkan, memuliakan sang guru dan menjaga kehormatannya. Baik ketika sang guru ada atau sang guru tidak ada. Ini kan kadang kalau gurunya ada dipuji-puji. Gurunya nggak ada, wah ya itu begini-begini beda sama ini. Itu aib seorang murid itu adalah membanding-bandingkan guru. Ya, membanding-bandingkan guru. Kami pernah ditegur. Kurang lebih selama 4 tahun itu saya itu membandingkan. Oh, syekh ini dengan syekh ini, syekh ini dengan syekh ini, syekh ini dengan syekh ini. Mana ya yang pantas untuk kita jadikan mursyid, guru begini-begini. Setelah 4 tahun kami baru sadar. Ternyata membanding-bandingkan guru itu adalah hijab kita, hati kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menghijab kita. Jadi kita tidak akan kenal Allah, kata guru kita banding-bandingkan. Itu hijab. Dan kami ditegur karena itu. Maka kita harus tetap memuliakan guru dan menjaga kehormatan guru. Kemudian yang ketiga, in'izaluhu an aqlihi wa riyasatihi wa ilmihi. In'izaluhu itu artinya melepaskan akalnya
melepaskan kedudukannya, melepaskan ilmunya ketika dia berada di hadapan sang guru. Yang di depan ini juga begitu. Ketika belajar itu kadang akal ini bermain, pengetahuan kita juga bermain, kita susun sendiri. Loh, kok ngomong seperti ini sih? Harusnya kan seperti ini, seperti ini. Itu tidak boleh, itu dilepas. Ini yang ketiga ini adalah ciri khusus dari tarekat Syadiliyah. Karena apa? Karena Imam Abul Hasan Asyadzili ketika bertemu dengan Al-Imam Abdus Salam Ibnu Mashish itu benar-benar melepas seluruh keilmuan beliau. Beliau alim, mujtahid, Imam Abul Hasan Asyadzili. Tapi ketika bertemu dengan Imam Abul Abbas Imam Abdus Salam Ibnu Mashish, beliau melepas semuanya. Agar apa? Agar masuk semua ilmu yang diajarkan oleh sang guru. Maka Imam Abul Hasan Asyadzili waktu bertemu dengan Imam Abdus Salam Ibnu Mashish, beliau ingin bertanya sesuatu kepada Imam Abdus Salam Ibnu Mashish. Tiba-tiba anak beliau yang kecil itu keluar dari kamar. Sebelum beliau bertanya, anak kecil beliau itulah yang menjawab pertanyaan yang ada di dalam pikirannya. Setelah dijawab semuanya, Imam Abdus Salam Ibnu Mashish keluar. Ketika keluar beliau mengatakan, apa yang dikatakan beliau? Bagaimana? Anak kecil saja bisa jawab pertanyaanmu kan? Itu karena apa? Untuk melepaskan kesombongan. Sehingga di beberapa tarekat itu ada. Ketika mau masuk tarekat, dia harus mandi dulu. Maksudnya mandi apa? Maksudnya mandi untuk membersihkan dari kesombongan dirinya. Kita berapa kali mandi besar, bersuci dari hadas besar, tapi hadas besar yang bersifat jasmani saja. Berapa kali kita wudhu, bersuci dari hadas kecil, menghadap kepada Allah merasa sholatnya sendiri paling benar, sholatnya sendiri yang paling diterima oleh Allah, sholat saudaranya salah hanya karena beda tata cara saja. Ini yang kita bahas. Jadi melepaskan itu, melepaskan dari kesombongan. Sehingga ketika kita duduk belajar, tidak merasa sombong, tidak merasa lebih tahu. Sehingga yang masuk itu ilmu semuanya. Ini salah satu sunnah dalam tarekat Syadiliyah. Sekalipun yang mengajar itu stratanya di bawah kita. Sekalipun yang mengajar itu lebih muda dari kita. Sekalipun yang mengajar itu keilmuannya di bawah kita. Sekalipun yang mengajar itu tidak bisa membaca. Itu banyak sekali. Banyak ulama tidak bisa membaca tapi bisa menafsirkan Al-Quran. Dari mana ilmunya? Wallahu a'lam. Terkadang orang-orang seperti itu Allah ciptakan untuk membersihkan hati orang-orang yang merasa memiliki ilmu. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala meminta Nabi Musa belajar kepada Nabi Khidir. Kecuali ada maksud tertentu untuk mendidik Nabi Musa. Itu Nabi Musa. Bagaimana dengan kita? Kita lebih lagi butuh untuk dididik dengan hal-hal yang seperti itu. Maka terkadang kita dipertemukan dengan orang-orang yang di bawah kita tapi lebih alim dari kita. Lebih soleh dari kita. Lebih faham dari kita. Maka kita harus akui itu dan tetap kita ambil. Karena apa? Karena sumbernya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan dari orang itu. Bukan dari orang itu. Kadang kita ketemu dengan orang-orang seperti itu. Kita belum nanya, sudah dijawab dulu. Kita belum ngomong, semua yang diisi hati kita semuanya dijawab oleh dia. Masih ada orang-orang seperti itu.
Dan itu untuk menegur kita jika dia saja tahu bagaimana Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu akhlak seorang murid kepada sang guru adalah melepaskan akalnya, melepaskan logikanya, melepaskan kedudukannya, melepaskan ilmunya, agar dia belajar dari seorang guru tersebut sepenuhnya. Kemudian yang terakhir, yang keempat, akhlak seorang murid kepada sang guru adalah indal intiqali anhu ila ghairihi wa huwa akbahu kullu qabihin. Akbahu kulli qabihin. Ya. Ketika seorang murid berpindah guru, lagi-lagi saya tekankan, guru di sini bukan guru yang mengajar matematika, guru mengajar fikih, guru mengajar akidah, guru mengajar apalagi hadis, terus pindah majelis, bukan itu. Pindah guru bukan itu. Tapi guru yang membimbing, ya. Guru pembimbing. Ya. Guru yang membimbing seluruh kehidupannya. Bahasa di dalam tarekat itu mursyid. Pindah dari satu mursyid ke mursyid lain, pindah dari satu guru ke guru lain, itu adalah seburuk-buruknya perkara yang buruk. Jadi nggak boleh pindah guru. Maka kalau dalam ilmu fikih, ilmu agama, itu ditekankan dulu ya, dulu. Sebelum selesai belajar dari ulama yang ada di daerah itu, tidak boleh pindah. Ya, dulu seperti itu. Imam Syafi'i belajar di Makkah dulu. Di Makkah semuanya sudah selesai ulamanya, bahkan beliau diangkat menjadi mufti di usia belasan tahun di Masjidil Haram. Beliau tidak mengambil posisi itu, tapi beliau pindah ke Madinah untuk belajar kepada Imam Malik. Untuk belajar kepada Imam Malik. Jadi diselesaikan dulu di Makkah, baru pindah setelah itu ke Madinah, setelah selesai. Ayo kalau kita sekarang belajar. Belajar ke guru, setelah itu gurunya dibandingkan dengan yang ada di YouTube. Yang ada di sini, yang ada di sini. Ya itu informasi sekarang seperti itu. Tapi bagaimana kita bisa mematangkan ilmu itu? Ini yang bersifat ilmu yang bersifat lahir. Yang kita sampaikan di sini ilmu yang bersifat akhlak, pembersihan jiwa. Itu tidak boleh pindah dari satu guru ke guru yang lain. Karena pindah ke satu guru artinya mengatakan bahwa guru yang kita tinggalkan itu tidak berhak untuk membimbing kita. Siapa yang berhak menilai seperti itu? Tidak ada. Dan yang perlu kita ketahui adalah murid yang memilih guru atau guru yang memilih murid. Murid yang memilih guru, tidak. Yang tepat adalah guru yang memilih murid. Guru yang memilih murid. Ini banyak sekali kami ketika di Mesir belajar, setelah belajar beberapa tahun di sana, setelah itu ingin masuk ke dunia seperti ini. Karena Grand Syekh Al-Azhar itu tarekatnya itu Syadiliyah dan Khalwatiyah, pengen masuk ke tarekat Khalwatiyah. Nyari guru nggak ketemu-ketemu. Untuk dibimbing dalam hal-hal seperti ini. Nggak ketemu. Tidak ketemu sama sekali. Sampai pulang. Setelah pulang baru beberapa guru-guru dari Mesir datang ke Indonesia, terus kami ditakdirkan ketemu. Di satu momen beliau menyampaikan, yang memilih itu murid memilih guru atau guru memilih murid. Beliau mengatakan guru yang memilih murid. Maka ketika kamu dipertemukan dengan guru, maka itu artinya Allah lah yang menakdirkanmu untuk bertemu dengan guru itu. Bukan kita yang memilih. Maka sejak itu saya sudah mengurungkan, oh sudahlah, nggak usah mencari sesuatu yang tidak dipertemukan Allah dengan kita.
Akhirnya kita bertemu dengan guru-guru yang itu bukan dari guru yang kita inginkan sebenarnya. Dan kemudian kita belajar dari beliau-beliau, kemudian setelah itu terbukalah banyak hal. Terbukalah banyak hal dalam memahami tentang perkara-perkara agama ini, khususnya dalam kehidupan. Maka itu yang disebut apa ya? Guru yang memilih murid. Jadi kadang pertemuan itu tidak diatur. Bukan kita yang mengatur, tapi Allah Subhanahu wa taala yang mengatur. Dan itu di Mesir saya nggak pernah ketemu dengan guru-guru itu, ketemunya malah di sini. Itu siapa yang menentukan? Bukan kita, tapi Allah Subhanahu wa taala. Maka berpindah dari satu guru ke guru yang lain atas kehendak murid itu salah. Kecuali gurunya yang mengatakan. Dan itu banyak sekali terjadi. Ketika murid datang ke seorang guru ingin belajar kepada beliau, gurunya sudah nyampaikan, "Kamu bukan murid saya. Kamu bukan murid saya. Gurumu itu yang ada di sana." Langsung ditunjukkan dan datang ke sana langsung cocok. Banyak seperti itu. Banyak seperti itu. Ini tentang bimbingan ya, tentang bimbingan dalam kehidupan seperti Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam membimbing para sahabat. Kemudian akhlak selanjutnya yaitu akhlak seorang murid yang menuju kepada Allah Subhanahu wa taala kepada sesama saudaranya. Akhlak yang pertama adalah hifdzu hurmatihim, menjaga kehormatannya. Menjaga kehormatan di sini baik ketika saudara kita ini ada atau tidak ada. Kita tidak boleh membicarakan keburukan saudara kita di belakang. Yang kita diperkenankan nanti adalah menasehati. Itu akhlak yang kedua. Maka tidak boleh membicarakan keburukan saudara kita di belakang. Saudara kita di sini siapa saja, baik itu orang awam atau para ulama atau para kekasih Allah Subhanahu wa taala. Jika dagingnya para ulama itu beracun, bagaimana dengan daging kekasih Allah Subhanahu wa taala? Coba bayangkan kita menghina orang, memaki orang, menjelekkan orang, ternyata orang yang kita maki, kita hina itu kekasihnya Allah. Kita tidak tahu kekasih Allah itu bagaimana. Seperti apa? Bisa jadi di depan mata kita dia buruk. Tidak ada yang tahu. Coba Nabi Musa disuruh nyari Nabi Khidir. Itu nggak kebayang kalau kita yang ketemu Nabi Khidir sekarang bagaimana? Kita pasti menyangkal gitu. Maka kita harus menjaga kehormatan mereka baik ketika mereka ada ataupun tidak ada. Baik itu orang awam ataupun ulama ataupun kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Tapi kan banyak ulama yang melakukan ini, melakukan itu tidak cocok. Selama keilmuannya itu sudah mumpuni, mending kita nggak usah komentar. Ya, ketika ada ulama salah, nggak usah komentar. Biarkan ulama lain yang menegur. Jangan nulis status. Ya. Jangan komentar sedikit pun. Kenapa? Khawatir. Karena daging para ulama itu beracun, berbahaya bagi orang yang merendahkannya. Ini mujarrab. Ini sudah dicoba dan banyak sejarah mengatakan seperti itu. Ya. Salah satunya adalah ada kakek guru kami namanya Sayyid Abdullah bin Muhammad bin Siddiq Al-Ghumari. Beliau lama di Mesir, kemudian di Mesir sempat dipenjara, kemudian divonis hukuman mati. Karena banyak temannya orang pergerakan. Ketika itu diundang di majelis-majelis pergerakan itu, padahal beliau bukan orang pergerakan. Divonis mati. Beliau mengatakan yang akan mati dulu, yang akan mati terlebih dahulu itu yang memvonis saya, kata beliau. Benar. Setelah itu yang memvonis beliau meninggal dan beliau dibebaskan. Baru setelah itu kembali ke Maroko. Dan itu kisahnya masyhur.
Dan karya-karya beliau di dalam ilmu agama itu banyak sekali. Bahkan ditulis di dalam penjara. Maka itu hati-hati. Kemudian akhlak yang kedua adalah nasihatuhum, memberikan nasihat kepada mereka, mengajarkan orang yang tidak mengerti, membimbing orang yang tersesat, dan menguatkan orang yang lemah. Ini tugas sesama saudara. Artinya sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Yang ketiga adalah at-tawadhu'u lahum wal istinsafi min nafsika ma'ahum. Tawadhu', rendah hati. Ya, rendah hati di hadapan mereka dan juga objektif kepada diri kita ketika bersama dengan mereka. Ini adalah akhlak yang kedua, yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah syuhudus sofafihim wa'tiqadu kamalihim. Menyaksikan kesucian mereka. Jadi kita berhusnudzon terus kepada saudara kita. Kita anggap mereka semuanya baik. Ya. Kemudian wa'tiqadu kamalihim, dan meyakini kesempurnaan mereka. Mereka lebih sempurna dari kita. Nah, ini ada guru kami mengatakan, waktu kami tanya, siapa itu wali? Siapa itu kekasih Allah? Beliau menjawab, seluruh umat Islam adalah wali Allah, kecuali saya. Jadi setiap kali bertemu dengan orang beragama Islam, bagi beliau keyakinannya dia wali. Yang bukan wali hanya saya. Jadi ulama, orang soleh kadang sampai seperti itu keyakinannya. Jadi yang dianggap rendah itu hanya dirinya sendiri, sedangkan orang lain semuanya baik. Semuanya baik. Itu akhlak dari orang-orang soleh yang nampak di hadapan kita, dan beliau-beliau seperti itu mencontohkan kepada kita bagaimana kita harus berhusnudzon, berbaik sangka kepada sesama saudara kita. Al-mu'minu mir'atu akhihi. Seorang yang beriman itu adalah cerminan dari saudaranya. Maka ketika kita bercermin kepada saudara kita, dia baik, maka kita juga baik. Itu cerminan. Sehingga kita diminta di hikmah setelahnya nanti untuk tidak berburuk sangka kepada saudara-saudara. Dan nanti akan kita kaji pada kesempatan-kesempatan yang akan datang jika masih ada kesempatan yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka para ulama mengatakan at-tasawufu kulluhu adabun. Tasawuf itu isinya hanya akhlak, hanya adab, tidak ada yang lain. Semuanya adab. Semuanya adab, semuanya akhlak. Jadi setiap waktu itu ada adabnya, di setiap kondisi juga ada adabnya, dan di setiap kedudukan itu juga ada akhlaknya. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kepada kita akhlak-akhlak mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di setiap garis kehidupan kita. Allahumma amin. Ini yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.